Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas soal OSN Kimia tingkat nasional tahun 2023. Soal yang akan kita bahas adalah soal nomor 6, berjudul Kinetika Reaksi Reversibel. Mari kita baca dulu soalnya. Tinjau reaksi kesetimbangan A menjadi B dengan reaksi maju dan mundur merupakan reaksi elementer. Nilai tetapan kesetimbangan untuk reaksi tersebut adalah Kc. Tetapan laju reaksi maju dan mundur masing-masing adalah Kf dan Kr. Pada kondisi awal hanya ada spesi A dan dibiarkan hingga mencapai kesetimbangan. Tuliskan hukum laju diferensial untuk spesi A dan B. Baik, karena ini reaksinya reversibel ya, maju mundur. Untuk yang A dulu kita akan tuliskan sebagai berikut. Sebentar. dA per dt, ini artinya laju perubahan konsentrasi A ini akan sama dengan akan berada di kiri ya, berarti dia akan terbentuk dari reaksi mundur dan akan berkurang dari reaksi maju, berarti sama aja minus RF ditambah RR. RF ini adalah laju reaksi maju, RR adalah laju reaksi mundur. Kemudian karena di sini ada istilah reaksi elementer, reaksi elementer itu reaksi di mana orde itu sama dengan koefisien reaksi. Sehingga untuk dA per dt ini, RF bisa kita ganti dengan Kf dikali konsentrasi A. Karena untuk yang maju ini reaktannya adalah A. Nah sementara untuk yang RR, ini bisa kita ganti Kr kali konsentrasi B. Karena untuk reaksi mundur, reaktannya adalah B. Udah selesai. Nih hukum laju diferensial untuk spesi A. Sekarang kita lanjutkan untuk yang spesi B. dB dt, laju perubahan konsentrasi B itu akan sama dengan B ini kan di kanan ya, berarti dia akan terbentuk dari reaksi maju dan akan berkurang dari reaksi mundur. Jadi RF dikurangi RR. Dengan cara yang sama dengan yang A tadi, maka kita akan peroleh RF adalah Kf kali A dikurangi RR itu adalah Kr dikali B. Sudah ketemu hukum laju diferensial untuk spesi A dan B. Mari kita menuju soal berikutnya. Poin B, tuliskan ungkapan tetapan kesetimbangan Kc dalam variabel Kf dan Kr. Baik, kita nyatakan dulu untuk reaksi ini sebagaimana Kc pada umumnya ya. Kc itu kan konsentrasi produk pangkat koefisien per konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Jadinya seperti ini teman-teman. Kc-nya tentunya konsentrasinya pada keadaan setimbang ya. Itu bisa kita tulis kasih EQ artinya dalam keadaan equilibrium atau setimbang. Nah, permasalahannya di poin B ini kita diminta untuk menyatakan Kc dalam Kf dan Kr. Nah, ini ada satu konsep lagi yang harus kita ketahui teman-teman, bahwa keadaan kesetimbangan tercapai saat laju maju sama dengan laju mundur. Nah, kalau kita uraikan RF sama dengan RR ini, kita akan dapat RF itu adalah Kf dikali konsentrasi A. A-nya tentu dalam keadaan equilibrium. RR itu berarti adalah Kr dikali konsentrasi B, yang juga keadaan equilibrium. Nah sekarang kalau ini kita otak-atik begitu ya, KR-nya kita pindah ke kiri jadi di bawah, A-nya kita pindah ke kanan sehingga konsentrasi B per konsentrasi A itu akan sama dengan Kf per Kr. Coba teman-teman lihat bagian sini, bagian yang kita definisikan Kc, konsentrasi B dibagi konsentrasi A. Yang ini juga kita temukan konsentrasi B dibagi konsentrasi A. Artinya kan kalau kita kombinasikan ini, kita akan peroleh Kf per Kr itu akan sama dengan Kc. Atau bisa kita balik, Kc sama dengan Kf per Kr. Ini ya teman-teman ya. Ini adalah ungkapan Kc dalam variabel Kf dan Kr. B selesai, kita lanjut ke pernyataan C. Pernyataan manakah yang benar saat kesetimbangan tercapai? Jawaban bisa lebih dari satu. Tadi kesetimbangan tercapai kan kita tahu bahwa
RF sama dengan RR. Terus KC sama dengan KF per KR. Bisa juga sama dengan konsentrasi B pada keadaan equilibrium per konsentrasi A pada keadaan equilibrium. Tidak ada perubahan konsentrasi A maupun B. Nah, berarti kan kita bisa lihat yang benar adalah R sama dengan 0, ini meragukan. R itu maksudnya apa? Kalau R itu maksudnya adalah laju perubahan A atau B, maka sama dengan 0 benar. Konsentrasi A tidak akan berubah, konsentrasi B tidak akan berubah pada keadaan kesetimbangan. Kalau untuk R sama dengan KC, ini pasti salah. Yang ini KF sama dengan KF kali A sama dengan KR kali konsentrasi B. Ini benar ya, ini sama aja RF sama dengan RR. Berarti ini benar. Kemudian RF sama dengan RR, itu benar, sampai sini doang benar. Tapi kalau dibilang RF sama dengan 0, RR sama dengan 0 itu salah. Berarti ini salah. Kemudian R laju, berarti kita asumsikan R ini laju total gitu ya. Laju total KC kali konsentrasi A equilibrium. Enggak juga dong. Kan tadi kan kita punya misalnya perubahan konsentrasi A itu kan tadi KF A dikurangi minus KFA ditambah KR kali konsentrasi B. Kalau pada keadaan equilibrium, kalau ini dimisalkan sebagai R, laju total gitu ya, maka ini pasti nilainya 0. Berarti ini bukan nih KC kali A, ini salah juga. Konsentrasi A sama dengan konsentrasi B belum tentu, tergantung nilai KF dan KR, tergantung nilai KC. Nah, berarti kalau jawaban bisa lebih dari satu, yang tadi ini anggap aja R-nya adalah R total atau laju perubahan A atau laju perubahan B, maka sama dengan 0 benar. Begitu ya teman-teman ya. Tapi yang pasti benar adalah yang pernyataan ketiga ini, RF sama dengan RR. Kita lanjutkan soal poin D. Tuliskan ungkapan yang sesuai untuk konsentrasi A pada keadaan kesetimbangan AEQ dalam variabel A0, KF, dan KR. Ini di sini kita sudah disediakan hubungan antara konsentrasi A dengan waktu ya. Nah, ini ada dua cara sebenarnya teman-teman, tapi saya akan menjelaskan yang satu cara aja. Cara yang akan saya gunakan di sini adalah pada keadaan setimbang atau untuk mencapai keadaan setimbang itu diperlukan waktu yang lama. Waktu yang lama itu kalau kita secara matematis kan kita anggap T-nya itu mendekati tak hingga gitu ya. Jadi untuk mencari A pada keadaan setimbang, kita bisa gunakan rumus yang ada di soal ini, tapi kita ganti T-nya sebagai tak hingga. Sehingga kita bisa masukkan AEQ sama dengan A0 dikali KR tambah KF eksponen minus KF plus KR dikali T. T-nya adalah tak hingga. Nah, T-nya tak hingga, bawahnya KF plus KR. Karena di sini eksponen minus konstanta dikali tak hingga, berarti ini bagian eksponen ini nilainya adalah 0. 0 kali konstanta ya 0. Berarti untuk bagian ini KF kali eksponen minus KF plus KR kali tak hingga ini adalah mendekati 0. Jadi kita tulis saja 0, jadi ini nanti hilang ya. Karena dia hilang, maka AEQ atau A pada keadaan kesetimbangan itu akan sama dengan A0 dikali KR, karena KF kali eksponennya ini hilang, maka tidak usah kita tulis, tinggal kita tulis penyebutnya, KF ditambah KR. Nah, ini adalah ungkapan yang sesuai untuk konsentrasi A pada keadaan setimbang, dinyatakan dalam A0, KF, dan KR. Cara yang kedua, teman-teman bisa menggunakan skema reaksi ya. Mula-mula reaksi setimbang seperti itu. Kita ke soal berikutnya, soal E. Ungkapan manakah di bawah ini yang menunjukkan hubungan konsentrasi awal A0, konsentrasi A saat setimbang AEQ, konsentrasi A setiap saat AT, dan waktu atau T. Tunjukkan penurunan atau argumen matematis yang sesuai. Baik, di sini kan ada persamaan yang ada di soal. Sudah dapat.
Kemudian di nomor sebelumnya, di poin D, kita udah dapat ini hubungan antara AEQ sama A0. Kita tuliskan dulu aja ya di sini. AEQ sama dengan A0 dikali KR per KF plus KR. Untuk menemukan hubungan antara A0, AEQ, dan AT, teman-teman bisa pakai banyak cara ya, substitusi, eliminasi, terserah. Cuman yang harus jadi poin kunci adalah gimana caranya. Ini kan kalau dilihat dari pilihan jawaban ada len-nya ya, ada len. Kemudian di ruas kanannya itu hanya sisa konstanta dan T. Nah, berdasarkan bentuk persamaan yang ada di pilihan jawaban, berarti kita nggak boleh nih ada konstanta-konstanta yang di luar dari pangkat eksponen. Jadi yang harus ada konstanta-konstantanya cuma di pangkat eksponen saja ya yang boleh ya. Untuk KR, KF, KF plus KR yang ada di sini, ini harus diubah dalam bentuk A0, AT, atau AEQ. Nah, sekarang kita mulai saja dari penguraian persamaan yang ada di soal. Ini kalau kita uraikan ya, ini kan penyebutnya sama nih, ada dua suku, ada tanda plusnya. Kita uraikan saja, suku yang pertama jadinya KR dikali A0 per KF plus KR begini, ditambah suku kedua yang ini KF. KF dikali A0 nya juga ikut ya, dikali eksponen minus KF plus KR kali T per KF plus KR begini ya. Nah, kalau teman-teman lihat bentuk suku pertama ini kan sama kayak bentuk yang ada di hubungan AEQ sama A0. Nah, sama ya, persis ya. KR A0, KR kali A0 per KF plus KR, per KF plus KR, sama ya. Jadi untuk bagian suku pertama, kita bisa ganti menjadi AEQ. Nah, begini. Untuk suku yang kedua, ini kan terlihatnya ada A0, KF plus KR. Ini kan mirip sama bagian ini ya. Sehingga bagian yang A0 per KF plus KR ini bisa kita ganti dengan AEQ per KR. Sehingga suku kedua kita bisa ubah menjadi KF dikali AEQ per KR dikali E pangkat minus KF plus KR dikali T. Begini. Nah, sekarang di sini tersisa KF per KR ya, yang kita belum dapat ini bentukannya seperti apa. Cuman kita akan mencoba menemukan KF per KR ini dengan hubungan AEQ dan A0 saja yang bagian ini. Jadi untuk persamaan ini kita akan otak-atik supaya kita bisa dapat KF per KR itu berapa. Kita tuliskannya di sini saja. Pertama kita pindah ruas dulu. KF plus KR-nya kita pindah ke kiri. Jadinya AEQ dikali KF plus KR. Ini akan sama dengan A0 dikali KR. Sekarang tinggal kita uraikan. Yang sisi depan jadinya AEQ kali KF ditambah AEQ kali KR. Sama dengan A0 KR. Nah, yang ada KR-nya disatukan. Sehingga ruas kiri tersisa AEQ kali KF sama dengan yang sisi kanan. Ini kita pindah ya suku kedua ya ke kanan. Sehingga kita punya A0 KR dikurangi AEQ KR. Dari sini kita bisa dapatkan AEQ KF sama dengan, ini KR-nya dikeluarkan dalam kurung A0 minus AEQ. Begini. Sehingga kalau kita pindah ruas KR-nya ke bawah jadinya KF per KR. AEQ-nya pindah ke bawah jadinya A0 minus AEQ per AEQ. Nah ini ya, kita sudah dapat hubungan antara KF per KR dengan
A0 AEQ. Jadi kita tinggal substitusikan ke bagian sini. Kita tuliskan saja. AT sama dengan AEQ tambah A0 min AEQ per AEQ dikali AEQ E pangkat KF plus KRT. Pada bagian ini teman-teman kita bisa coret ya AEQ-nya. Nah ini. Sehingga kita bisa dapatkan bentuk, kita pindah ke space yang kosong. Kita dapatkan bentuk seperti ini, AT sama dengan AEQ ditambah dalam kurung A0 minus AEQ dikali eksponen pangkat minus KF plus KR kali T. Nah, dari sini kan kita udah dapat ya sebenarnya ya. Kita tinggal pindah-pindah aja. AEQ-nya pindah ke kiri jadinya AT min AEQ sama dengan, kita tulis ulang, A0 minus AEQ kali eksponen pangkat minus KF plus KR kali T. Nah, kemudian kita pindahkan nih yang bagian A0 min AEQ-nya ke kiri, jadi per ya. Sehingga di sini kita punya AT dikurangi AEQ per A0 dikurangi AEQ. Yang sisi kanan atau ruas kanan tersisa E pangkat KF plus KR kali T. Nah, tinggal kedua ruas kita lenkan sehingga kita akan punya len AT minus AEQ per A0 minus AEQ sama dengan minus KF plus KR dikali T. Ini adalah hubungan antara A0, AEQ sama AT dan juga waktu ya. Kita lihat bentuk yang paling mirip yang mana. Berdasarkan bentuk yang ini yang kita dapatkan, AT minus AEQ per A0 minus AEQ, terus yang ruas kanannya KF plus KR ya. Maka jawaban yang sesuai adalah ini, pernyataan ketiga.